Ya, Anda kembali bersama kami masih membahas mengenai mengusut kematian Angelin, dan kali ini telah hadir Ketua Komnas Perlindungan Anak, ada Bang Aris Merdeka Sirait. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi. Kita lihat memang pagi, Bang. Ini, dan juga masih ada dengan Mas Handoko. Tadi kita membahas mengenai bagaimana ekspresi dari keluarga angkat Angelin di sini. Nah, ini juga masih ada satu video di mana di sini ada Bang Aris sedikit ada argumen dengan ibu dari ibu angkat Angelin. Kita lihat videonya. Makin besar gara-gara itu saya sayang sama saya tidak ada masalah sama saya. Kita sebagai orang tua kan, sehingga dia nggak mau pulang karena nggak pernah. Orang malam mami mau bikinin super mie dia, tapi nanti dia mau ambilin ketemu karena dia bawain pensil, katanya Agusnya mau pinjam pensil. Saya tanya dia mana. Nggak tahu, dia kamarnya depan situ, tapi nggak tahu apa dia di luar di mana, saya nggak tahu. Di PSSD pas mana? Ya, Mas Handoko, ini Anda lihat seperti apa ekspresi dari ibu angkat Ibu Angelin atau Ibu Margaret di sini? Ya, dalam konteks video tadi ya, yang dilihat memang ekspresi marah. Terlihat dari, kalau orang awam akan melihatnya dari suara, intonasi, kemudian dari volume suara yang meninggi, kemudian pitch-nya atau ritmenya, kemudian dilanjutkan oleh kata-kata yang dipilih, dan gaya verbalnya, gaya dia berbicara itu menunjukkan dia marah. Juga gesturnya, tangannya diangkat-angkat seperti itu. Dari sisi ekspresi wajah memang terlihat dari alis mata, dari mata, kemudian dari bibir, dari mulut, itu bisa terlihat bahwa memang saat itu Ibu Margaret marah. Ya, selain emosi marah dalam konteks video ini, saya tidak melihat ekspresi lain. Ekspresi sedih tidak, happy tidak, tetapi yang dilihat adalah ekspresi marah, kemarahan. Ya, dan satu lagi saya perlu didetilkan lagi ya, ada ekspresi kita nyebutnya ekspresi disgust atau jijik. Oke. Ya, itu tapi perlu lagi didetilkan. Artinya saya perlu melakukan slow motion lagi untuk video itu, karena hanya dengan slow motion lah saya bisa melihat dengan jelas dan mendapatkan bukti bahwa memang ada perubahan itu. Ya. Iya. Pada saat ini kan Pak Aris datang ke rumah dari Ibu Margaret dan menanyakan beberapa hal, bahkan Pak Aris mengatakan bahwa rumah ini sebenarnya juga tidak layak dikatakan demikian, dan itu yang membuat akhirnya Ibu Margaret marah. Seperti itu kah? Sebenarnya sejak awal saya ketemu ya, pada saat kita bertanya tentang kronologi, ingin membantu, itu responnya sebenarnya tidak simpati. Oke. Sudah ada penolakan? Iya, ada penolakan. Dan pertanyaan pertama adalah, Bu, apakah Ibu masih punya feeling bahwa adik Angelin ini masih ada di sekitar sini? Oh, masih ada di sekitar Denpasar. Nah, gitu jawab pertama. Loh, lalu kalau itu di mana kira-kira, Bu? Saya tanya kedua gitu. Oh, sulit. Nah, jawabnya sulit. Sulit bagaimana? Ya sulit. Tapi Ibu masih punya feeling ada di Denpasar? Oh ya, masih ada gitu. Jadi beberapa kali ya gerakan itu. Waktu pertanyaan saya terus-menerus itu sudah memunculkan ketertutupan. Saya bilang lagi yang ketiga, kalau begitu, kalau sulit, mari. Karena saya juga didampingi oleh pihak kepolisian, kita mau jemput. Karena saya datang dari Jakarta, atas nama Komisi Nasional Perlindungan Anak, membantu Ibu, bukan mempersalahkan Ibu. Meminta penjelasan dari kronologi itu. Dia sudah muncul penolakan dengan keras gitu. Sebelum saya diizinkan masuk ke areal dari rumah itu. Nah, lalu kemudian karena dengan teknik saya, dengan itu saya sudah ada tanda-tanda penolakan. Lalu kemudian akhirnya dengan tanda petik terpaksa sebenarnya saya diantar ke lokasi di rumah itu. Pertama sekali saya setelah melakukan penerimaan laporan 16 Mei dari warga masyarakat sana, warga Sanur, baru melakukan investigasi tanggal 17 sampai tanggal 23. Tanggal 24 itu saya ke tempat kejadian perkara. Itu yang tadi saya ceritakan. Sebelum masuk itu di gerbang itu sudah seperti itu. Saya diterima di gerbang awalnya. Tadi itu di gerbang, belum masuk. Lalu setelah masuk saya sangat kaget karena itu banyak kotoran ayam, anjing di situ di kerengkengnya, ada kucing. Kemudian dia bilang ini ada
Apa tempat ini? Oh, ini rumah sekaligus tempat peliharaan ayam gitu kan. Pada saat itu saya tanya, karena dalam informasi awal yang kita terima ada berinisial A. Saya tanya kepada ibu, Bu, bisa nggak saya ketemu dengan inisial A yang sekarang jadi tersangka? Oh, nggak ada dia sini, nggak ada, gitu dengan nggak ada. Pokoknya ini saya merasa tertekan, gitu kan. Lalu kemudian tiba-tiba saya ada refleks panggil, Gus gitu. Muncul dia dari kamarnya dengan pakai ikat kepala, gesper gitu kan. Lalu telanjang dada. Lalu saya tanya pertanyaan pertama, kapan kau terakhir ketemu dengan Angelin? Tanggal 16 hari Jumat, tanggal 15 hari Jumat sore. Pada posisi apa? Menangis keluar dari kamar Ibu Margaret. Saya tanya, kenapa nak? Kenapa dek? Kataku begitu. Tapi tidak menjawab, tetapi Agus itu menyaksikan ada keluar darah di situ. Jadi dari situ saya kira waktu pertama, ibu ini sudah mulai ada kata bohong di situ. Lalu, oke Bu, kalau begitu kita duduk bersama di mana sih tempat yang aman untuk kita omong. Karena itu kan sudah banyak polisi, banyak media juga gitu. Oh, saya nggak punya tempat. Nggak punya tempat. Padahal saya tanya ibu ini di mana tinggalnya, di sini saya sama Angelin gitu kan. Loh, kok nggak ada tempat? Masuk kursiannya nggak ada gitu kan. Oh iya, nanti di mana ya? Kebingungan dan sebagainya. Tapi saya diajak keluar gerbang lagi. Nah, di luar gerbang terjadi dialog lagi. Pikiran saya, kenapa saya dibawa ke sini lagi gitu kan? Lalu saya minta lagi, bisa nggak saya diizinkan ke kamarnya Angelin? Gitu kan? Dengan susah payah, ya dia menolak, gitu. Nggak bisa. Pokoknya saya tidak merasa salah, gitu. Sudah ngomong-ngomong duluan gitu dengan kemarahan-kemarahan, betul itu tadi. Akhirnya atas bantuan polisi saya boleh masuk lagi dengan keterpaksaan. Diantarlah saya ke ruangan tempat tidurnya Angelin itu. Kaget, sebegitu kagetnya saya, itu aromanya berbeda dengan aroma seperti yang ada kandang ayam, kotoran ayam gitu. Aromanya itu saya merinding sekali, itu ada aroma yang menurut saya tidak biasa. Ya, ada amisnya, ada apanya gitu kan. Karena saya berpikir lagi, oh ini bau ini apakah karena memang ada anjing piaraannya, anjing kesayangannya Angelin masih ada di situ warna putih ya. Lalu tempat tidur yang acak-acakan, terus kemudian ada telur-telur ayam di atas pakaian yang tidak terpakai lagi, gundukan tinggi. Lalu saya sempat juga mencium aroma bajunya Angelin gitu, karena baju sekolahnya. Saya mencium itu bukan baju yang baru dicuci. Saya masuk ke ruangan itu, tumpukan juga. Pokoknya baunya menurut saya sangat aneh. Membuat saya berkesimpulan dalam hati itu, oh berarti ada sesuatu di sini gitu. Jadi lalu Anda juga sudah mencurigai pada saat awal datang itu. Nah, lalu tanggal 24 Mei baru saya tanya, Bu, Ibu selama ini bersama Angelin di mana tidurnya? Di tempat tidur itu. Nah, di dalam tidur, pikir tampilan fisik seperti tadi itu. Oh, itu kan yang pakai tank top apa. Banyak wartawan seharusnya kan tutup baju kayak gitu kan. Nah, itu tidak dilakukan. Lalu pada saat itu juga dia memberikan foto-foto dari si Angelin itu kan dengan sukarela loh. Lalu kemudian juga akte notaris yang menyatakan bahwa anak Angelin itu diangkat. Padahal saya nggak minta itu, dengan sukarela gitu. Baru saya berkesimpulan, itu yang tadi tragedi itu, saya keluar, wartawan tanya, Pak, karena disaksikan ya, wartawan tanya, Pak itu layak nggak untuk tinggal di situ? Spontan saya tanya, karena saya nggak bisa membohongi diri. Oh, itu tidak layak. Siapapun yang tinggal di situ, itu tidak layak. Karena kondisinya tidak baik. Bukan berarti itu karena kamarnya sempit atau tidak. Dan kemudian akhirnya Ibu Margaret langsung marah kepada saya. Mbak Aris menghina saya. Inilah keadaan saya. Apakah itu lebih baik dari kandang anjing? Dia bilang begitu. Terjadi kemarahan itu tadi. Berarti di sini bisa kita lihat bahwa kemarahan dari Ibu Margaret ini bukan karena dia merasa sedih ataupun tertekan, tetapi lebih kepada marah dengan apa yang dikatakan oleh Pak Aris. Iya, karena akhir dari cerita ini kan Angelin itu ditemukan pada saat itu ada di situ, karena otopsi mengatakan 3 minggu sudah meninggal. Itu berarti tanggal 24 Mei itu sudah ada mayat itu gitu. Jadi itu muncul kemarahan itu menutupi, karena pada saat itu dihalang-halangi juga untuk melihat sudut-sudut dari tempat tinggal itu. Iya, Mas Handoko juga melihat seperti itu. Berarti ada yang disembunyikan dari Ibu Margaret pada saat kalau kita lihat dari cerita dari Pak Sirait ini. Iya, kalau dari ekspresi marah tadi, ya memang saya tidak bisa mengetahui motivasi apa di dalam emosi tersebut. Kemudian saya juga tidak tahu karakternya. Saya juga tidak tahu apa yang dipikirkannya. Tetapi kalau dari sisi runtutan kronologis yang diceritakan Pak Sirait, memang Pak Aris, memang ada sesuatu yang perlu ditindaklanjuti atau diperdalam. Salah satunya adalah ya tadi kenapa terjadi penolakan, kenapa ada defense mekanisme atau mekanisme pertahanan diri
di mana si ibu ini tidak menginginkan orang untuk melihat rumahnya. Termasuk menolak dua menteri datang. Iya, Bayangkan itu iya, bisa betul. bayangkan, gitu ya. Dan ini memang ketakutan itu yang begitu Iya, besar iya, sehingga iya. dia Iya. akhirnya menutup diri seperti itu. Bisa jadi, bisa iya, bisa tidak. Karena saya tidak melihat video yang dimaksudkan tadi. Kalau aja ada video pada saat itu, kan banyak wartawan ya Pak ya. Seandainya ada video saat itu yang menunjukkan semua proses tadi, Ya. abang mulai Masih, ngelihat, oh, bisa ya. itu saya bisa melihat. Tetapi kalau video yang ada saat ini hanya video saat sudah di gerbang Iya, sudah di gerbang berdialog itu. Jadi sudah agak lebih tenang seperti itu. Ini dari Iya. awal ya. Iya, saya kira memang ini juga harus diperhatikan dalam pengembangan penyidikan karena dua menteri yang datang situ untuk membantu ibu itu mencari Angel tapi ditolak. Iya. Bahkan setelah kehadiran saya itu ada satpam baru di situ dan yang menjawab untuk tidak bisa menerima kehadiran menteri itu satpam itu bukan ibu itu. Dia tidak keluar dari rumah itu. Iya. Iya. Ada penolakan di situ. Dan ini juga sempat Pak Aris juga mengatakan ada beberapa Agus sempat masuk pada saat itu dengan tidak menggunakan pakaian dan hanya menggunakan ikat kepala. Iya, seolah pusing pakai gesper gitu. Iya. Agak aneh. Dan gitu. kemudian Ibu Margaret yang tidak mengubah pakaiannya walaupun harus pada saat itu harus iya, ada bertemu dengan banyak orang. Oke, baik kita akan lanjutkan perbincangan ini usai jeda berikut dan pemirsa tetaplah bersama kami.